Manusia, Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Renungan singkat pada malam hari ini dalam ibadah senja kita, di mana ayat bacaannya tadi berbicara mengenai keruntuhan kota Yerusalem. Dan renungan ini saya berjudul Menanti Yerusalem Baru. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau kita tadi menyimak pembacaan ini, dikatakan bahwa ada beberapa orang atau murid Tuhan yang ketika melewati bangunan bait suci, begitu mengagumi bentuk bangunan dan batu-batu yang indah-indah dan juga dihiasi oleh berbagai jenis persembahan yang mulia. Dan apa kata Tuhan? Bahwa akan datang waktunya, bahwa batu ini tidak akan terletak di atas batu yang lain. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau kita mengerti pembacaan ini seperti seorang anak kecil. Orang-orang ini, Bapak Ibu Saudara, begitu mudahnya kagum dengan sesuatu. Kalau anak-anak kecil, ya saudara, kalau melihat api, wah bagus, lari ke sana, pengen dipegang. Iya atau ya? Iya Daniel, kalau lihat api pengen dipegang enggak? Kalau melihat sesuatu yang kayaknya indah, bagus, pengen dipegang. Jadi tangannya itu enggak tenang. Pengennya lari ke sana, pegang, lari ke sini, pegang. Nah, begitu juga dengan orang-orang ini. Mereka begitu gampang terpesona, kagum dengan sesuatu yang indah. Tetapi apa kata Tuhan? Bahwa semua itu akan diruntuhkan. Dan kota Yerusalem runtuh pada tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus. Itu tergenapi. Nah, saudaraku yang terkasih, Yerusalem yang sekarang ada di Israel sana, kalau Tuhan berkehendak mengizinkan, kita mungkin bisa ziarah ke sana, khususnya ke gereja Makam Kudus atau gereja Kebangkitan, ya, melihat tempat di mana Kristus bangkit 2000 tahun yang lalu, adalah kota Yerusalem yang lama, kota Yerusalem duniawi. Tetapi kita adalah gereja yang merupakan Israel baru. Kita menantikan Yerusalem baru, saudaraku yang terkasih. Nah, gereja yang adalah Israel baru, meskipun gereja adalah Israel baru, namun kita masih hidup di dunia ini. Kita masih hidup sekarang ini, di dalam dunia yang rusak. Di dalam dunia yang lama. Di dalam langit dan bumi yang lama. Dan Bapak Ibu Saudara, kita sering kali juga seperti orang-orang tadi, gampang dan mudah terpesona akan hal-hal duniawi, ya, yang menyenangkan hati, yang menggembirakan mata. Rasanya kalau tidak mau cuci mata, ya ada istilah seperti itu, ayo kita cuci mata ke mall. Ya, kalau kita yang kaum pria biasanya ke mall itu males jalan-jalannya, capek, mending duduk makan es krim. Nah, tapi kalau sudah ibu-ibu, kaum wanita, jalan-jalan ke mall, ke supermarket, perbelanjaan, itu wah sudah glowing kemana-mana. Rasanya semuanya pengen dibeli, diborong. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita mudah sekali terpesona dengan kenikmatan duniawi. Dan saudara, ketika kita sedang menantikan Yerusalem baru, memang godaan-godaan itu pasti ada. Dan kalau kita dalam kondisi menunggu, menanti, lama-lama bosan enggak, Bapak Ibu Saudara? Contohlah menunggu praktik dokter, misalkan menunggu antrean SPBU. Nunggunya lama sekali, lama-lama bosan dan konsentrasi kita bisa terpecah, teralihkan dengan pesona-pesona duniawi lainnya. Begitu juga dengan keimanan kita, Bapak Ibu Saudara. Yerusalem baru yang kita nantikan, seringkali kita terdistract, terganggu dengan berbagai fenomena dan kesenangan duniawi. Nah, pada malam hari ini, yang perlu kita ingat saat kita menantikan Yerusalem baru ialah, saudara, jangan lupa bahwa tujuan akhir hidup kita adalah Yerusalem baru. Apa sih Yerusalem baru? Yerusalem baru ialah artinya theosis, manunggal dengan Allah. Karena Bapak Ibu Saudara, dunia ini dengan segala kenikmatannya akan berusaha mencengkeram kita, mengalihkan mata kita sehingga kita lupa akan Yerusalem sorgawi, akan Yerusalem baru. Kita fokus kepada Yerusalem duniawi dengan segala kesenangan duniawinya. Saudaraku yang terkasih, mari
kita giat, makin giat di dalam mengingat Yerusalem baru. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Gampang. Saudara di rumah punya ikon. Contohlah altar ini, ikon. Dengan kita memandang ikon-ikon suci dari Kristus dan bundanya, juga para kudusnya, itu akan mengingatkan kita akan hal-hal yang ilahi. Kita melihat ikon ini dan kita akan teringat akan tujuan hidup kita, yaitu menyatu bersama dengan para kudus di Yerusalem sorgawi, di Firdaus. Itu paling gampang Bapak Ibu Saudara, paling mudah. Dan Bapak Ibu Saudara juga bisa memesan ikon-ikon kecil. Ya, bisa dimasukkan ke kantong. Kepada siapa? Kepada Ikonoshop. Jadi kemanapun Bapak Ibu Saudara pergi, bisa dikasih di mobil. Ya, contoh saudara kita Mas Yosef, di mobilnya itu ditempelin ikon. Ikon kecil. Ya, pesan di Ikonoshop. Ya Bapak Ibu Saudara, itu paling gampang ikon. Terus apalagi kombos ini. Nah, ini juga paling gampang. Bisa beli di mana kombos ini? Ikonoshop juga. Ya Bapak Ibu Saudara, kiranya renungan singkat yang pada sore senja hari ini boleh mengingatkan kita akan Yerusalem sorgawi yang merupakan tujuan awal kita. Mari kita singkirkan segala kesusahan hati, segala kedengkian, segala kemarahan, emosi yang semua itu akan menggerogoti jiwa kita dan mengalihkan pandangan kita dari Yerusalem sorgawi. Mari makin giat di dalam Tuhan, dalam ibadah-ibadah harian di rumah, di dalam ibadah-ibadah komunal. Mari kita terus mengingat tujuan hidup kita, yaitu menyatu dengan Allah dalam Yerusalem sorgawi. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, pas panjang segala abad. Amin.